Dia itu sorry ya, LC kan. Ketahuan lah di folder HP suamiku. Dok, dibuka ini, di ininya, kayak di kamar mandi gitu. Di kamar mandi mall itu dia buka bajunya, dia videoin. Itu tuh yang sampai melet-melet gitu loh. Terus ke bawah digini-giniin. Dia bilang, loh mas kok rumahnya sepi? Ayo ke atas, ada CCTV mas, takut. Terus setelah itu tapi aku dikejar Bim. Jadi kejar-kejaran. Bayangin dong kejar-kejaran di rumahku. Sini sayang, udah aku malu mas. Bajuku ditarik-tarik. Terus ya udah aku lakuin kejadian. Ya berarti aku somasi, dibales. Disomasi balik aku. Wah. Pada saat aku disomasi balik, baru tak viral. Kenapa ya istri sah yang diselingkuhin itu jauh lebih cantik daripada selingkuhannya? Jadi selingkuhan gak perlu cantik, yang penting gatel. Jadi waktu ketemu yang bareng-bareng itu, kenapa kamu kok mau sama perempuan ini? Ya karena murah, Dek. Mati. Kamu wanita tersakiti yang diselingkuhi paling lucu. Hari ini kita kedatangan wanita tersakiti akhir tahun 2025. Tapi saya nggak expect kamu lebih cantik daripada yang di foto. Masa iya? Iya, sumpah beneran. Kenapa ya wanita yang istri sah yang diselingkuhin itu jauh lebih cantik daripada selingkuhannya? Karena kan kalau jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Yang penting gatel. Kalau kata psikologku, buat jadi selingkuhan itu nggak perlu cantik, nggak perlu pinter, nggak perlu manner, nggak perlu value. Yang penting satu, gatel aja. Jadi itu bukan nggak setara sama kamu, kata psikologku. Aku kan tadi pagi lihat ya foto kamu ya. Jadi kan kamu post foto damai itu. Itu dengan selingkuhan suamimu kan? Iya, ya kan? Sama ibunya juga. Kok dia mau pula dipostingnya? Jadi aku nge-zoom kan. Kalau dilihat dari foto, ya dia cantik, tapi kamu lebih cantik sedikit. Setelah ketemu langsung dengan kamu, kayaknya kamu lebih cantik banyak deh. Enggak, dia cantik memang dok. Aku juga nggak pernah mengakui dia jelek. Makanya suamiku mungkin suka karena cantik, terus manja. Oh. Kan kalau aku ini mandiri banget, cewek yang apa-apa kerja sendiri. Karena aku dari 17 tahun dok, kerja. Jadi papaku polisi kan. Jadi kamu harus bisa sendiri, kamu berdiri di kakimu sendiri. Mandiri. Nggak pernah aku minta. Oh. Sama sekali. Jadi kayak misalnya dok, aku handphone nih, nggak usah aku beli sendiri. Dia pingin akhirnya beliin orang lain beli handphone, karena pengen kayak dia, aku kayak, makasih ya handphonenya nih, gitu. Kadang ya bingung kan. Jadi sekarang ya aku kayak, ya apa ya, jadi perempuan ini serba salah, kita pinter salah, kita terlalu bergantung juga salah. Terus gimana? Oke, itu menarik. Nanti kita ngobrol ya. Okay. Cuma aku pengen tahu dulu sekarang statusnya ini apa? Dengan suami? Kalau sekarang sama suami kebetulan aku gugat dia cerai. Kan proses pengadilan nggak segampang itu ya dok. Maksudnya dalam artian kita masuk nggak bisa langsung selesai cerai, nggak bisa. Tapi kan ada proses. Apalagi suamiku ini sangat mau untuk memperbaiki hubungan ini. Dia sampai kayak, apa sih yang bisa bikin kamu tetap bertahan sama aku ya? Aku rela wes, kamu penjarain, kamu polisiin, apapun aku rela. Yang penting aku tetap sama kamu, ya wes gitu. Tapi menurutku itu bukan sebuah nggak bisa kamu beli dong sakit hatiku dengan itu gitu loh. Oke. Berarti kamu sedang gugat cerai ya? Kamu sudah yakin dengan keputusan kamu cerita di podcast ini? Yakin. Suami tahu? Suami tahu. Terus dia bilang apa? Jangan datang kamu ya. aku sudah itu sama banyak orang. Ya sebenarnya kasihan dok. Dia dihujat banyak orang. Dia ini tipe yang takutan gitu. Kasihan sebenarnya. Tapi pikirku kapok lah. Memang kamu aja yang bisa. Gitu. Saya baru pertama kali lihat wanita tersakiti datang di sini dengan senyum yang manis. Karena sudah kena psikolog sama psikiater aku dok. Udah ya? Iya, jadi sudah kayak jangan dipikirin sakitnya. Kamu harus, kan dia bilang it will pass. Semua akan berjalan lagi. Semua akan berlangsung. Sudah selesai. Kalau yang kamu rasakan sekarang apa? Sekarang sih aku, karena dia keduanya sudah sama-sama mengakui ya. Aku kayak, oh ya udah, berarti nggak akan sudah stop, udah nggak kepo lagi, sudah nggak
mencari tahu lagi, mencari kebenaran. Kan sebenarnya yang aku kejar kan kebenarannya toh dok. Setelah udah tahu kebenaran ini selesai. Sudah nggak ada, ya udah aku ikhlas. Masih ada rasa sakit? Atau rasa seneng menang? Enggak sih, kalau menang enggak ya. Lebih tepatnya udah kayak ya udah selesai. Aku sudah bisa membuktikan ini semua. Oke. Cerita dari awal ya kita ya. Boleh. Ini nikahnya kapan? Kalau nikah sahnya yang menurut agama sama negara itu 1 Mei. 1 Mei 2024. Oke. Tapi kita baru resepsi itu di tanggal 9 Juni 2025. Oke. Kenapa? Baru? Iya, kenapa kok aku baru resepsi di 9 Juni 2025? Satu, pada saat itu aku punya, ibaratnya aku punya syarat ketika menikah. Kayak yang mau digede-gedein itu loh dok. Oke. Aku pengen lamaran. Aku pengen beberapa seserahan ini. Dia menyanggupi, tapi nggak bisa sekarang ya dek, gitu katanya. Kan kalau manggil aku adik. Oke. Ya udah mas, terserah mas aja maunya gimana. Adik mintanya mahar apa? Kan kebetulan aku pengen maharnya itu 1,4 karat berlian. Oke. Sama bulananku berapa yang kamu bisa. Ternyata dia kasihnya emang 1,4 karat benar sama 50 juta. Jadi tiap bulan ya itu yang dikasih. Emang agak gede itu permintaannya sampai akhirnya resepsinya lama banget. Iya, terus kan resepsinya pada saat itu ibu mertuaku meninggal. Oh. Ibu mertuaku tuh kan kalau di mana namanya di Jawa nggak boleh. Jadi aku kan orang Jawa saklek, jadi nggak boleh ketika ada orang tua habis meninggal terus seneng-seneng itu nggak boleh. Oke, ditunda. Jadi ya, ditunda juga sekalian ditunda, tapi biar nggak zina sama dan lain sebagainya kita menikah dulu. Oke, pacaran berapa lama? Pacaran aku kenal 2014, tapi kita putus. Putusnya 2018 karena selingkuh juga. Siapa yang selingkuh? Dia. Oh, dari pacaran sudah selingkuh. Tapi aku cinta banget sama ini anak. Oke. Orangnya kayak gimana sih? Baik. Dia hampir sempurna dok. Bener-bener hampir sempurna kalau nggak selingkuh. Serius banget. Dia baik, dia ganteng, soft spoken banget. Bener-bener kalau ngomong tuh, dek, jangan. Kalau bilangin aku kan, nggak pernah marah, nggak pernah mukul. Nggak pernah aku minta, dia bilang enggak, tidak pernah sama sekali. Dari dulu. Kalau dibilang baru-baru ini karena ini, enggak. Dari dulu dok. Dia nggak pernah nolak sekalipun. Apapun yang aku nih pengen nih honeymoon nanti ke Jepang nih. Dia cari cara supaya ke Jepang. Dia, yang aku pengen ini, iya. Bahkan menurutku, kenapa aku pakai cincin 1,4 karat buat mahar. Menurut kita itu buat cincin ya dok, kalau buat aku sama dia itu lumayan mahal. Dia bilang 1,4 karat itu artinya itu 14, karena kita kenal dari 2014. Dia mengusahakan banget. Dan aku gak mau kalau gak beli di brand ini misalnya, aku maunya di brand ini. Dia iya kan. Berarti dia sosok yang sangat baik, donatur. Banget. Sayang banget dengan kamu juga. Gak cuma sama aku. Sama keluargaku juga. Sama keluarga kamu juga. Bingung kan, kok tiba-tiba selingkuh? Gak percaya kan? Selingkuh waktu pacaran kan? Nah, kalau itu karena dia kan kuliah, aku SMA tuh. Mungkin teman kuliahnya ini bisa nyontekin dia kan nggak sebegitu pinter. Jadi dia dibantuin dikerjain PR-nya itu loh dok. Suka dia sama orangnya. Oh. Aku nggak bisa ngerjain PR-nya kan. Lucu lagi. Lucu. Itu. Oke, selingkuh. Tapi balikan lagi dengan kamu. Iya. Akhirnya kamu menikah, memutuskan untuk menikah. Dia kerja apa? Papanya punya pabrik plastik. Kamu kerja juga? Iya, aku kerja juga. Oh, kamu apa kerja? Aku ada rental, aku ada properti. Rental mobil? Iya. Properti juga? Iya. Wah, kamu tapi propertinya enggak. Kayak gitu aku jual beli gitu loh. Aku beli rumah, misalnya ada rumah lelang, aku beli terus aku jual. Jual lagi ya? Pokoknya kamu orangnya berusaha ya? Pengusaha juga ya? Ya, iya biasa aja ya menurutku ya dok. Intinya kehidupan keluarga kamu menikah bahagia? Iya. Sangat bahagia? Sangat bahagia. Aku nggak pernah diuji
materi. Alhamdulillahnya, ketika aku pengen apa yang aku mau, memang nggak langsung tapi selalu dapat. Aku nggak pernah diuji materi, aku nggak pernah dipukulin, aku penuh cinta keluargaku dok. Papaku, mamaku, mertuaku, sayang banget sama aku. Luar biasa. Sayang banget. Mertuaku itu, percaya nggak dok, kalau misal aku sedih, dia ikut sedih. Aku kalau bilang mertuaku sama orang tuaku, aku sedih soalnya. Karena dia bener-bener kayak... Sayang kamu kayak anaknya sendiri. Iya, mertuaku tuh suka aku kayak... Aku minta kayak, Pak, ini dong, beli ini kayak... Ya emang simpel ya, tapi kayak dia turutin. Kayak contohnya tiba-tiba ngirimin aku. Ada burung unta, aku tuh suka hewan dok. Jadi aku suka kambing, aku suka kelinci, suka kucing gitu. Dia berusaha banget kayak, ada burung unta nih 50 juta, kamu mau apa enggak? Gitu katanya. Kayak lucu gitu kayak, hah, Bapak nggak usah dibeliin. Bapak mau beli? Iya lucu, kamu suka apa tidak? Gitu katanya. Sayang banget dengan kamu ya, sudah dianggap kayak anaknya sendiri. Nggak pernah aku direpotin, nggak pernah dimintain uang. Jadi kamu kejadian kayak gini kayak gimana mama papa mertua? Mama, kalau mertuaku yang perempuan meninggal. Tapi kalau bapakku nangis dok. Kayak diduduin, kamu mau apa? Ini pilihanmu, bapak wis ngasih semua buat kamu. Oh dia nggak sedikit pun nggak belain anaknya? Enggak, sama sekali. Bahkan dia sampai mau datengin perempuan ini. Karena gemes ya sama perempuan ini. Kamu nih udah tahu anakku punya istri kok ganggu gitu loh. Marah dia ya justru ya? Nggak belain anaknya sama sekali, malah di tim kamu ya? Sama sekali nggak bela. Sama sekali. Sampai bilang kalau misalkan Bima memang mele perempuan itu, nggak usah bawa apa-apa dari sini sama sekali. Nggak mau. Sayang banget sama aku. Makanya aku bingung ya dok. Ujiannya kadang ada orang yang bilang ini ujianku. Karena aku nggak pernah diuji uang materi. Orang ujiannya mungkin setelah nikah uang. Aku makin deres-deres dok. Terus ujiannya datang pas kapan nih jadi ceritanya pertamanya? Pas nikah itu berarti pas Maret. Maret tahun ini? Tahun ini. Oke. Jadi begitu awal aku nggak, karena semuanya berjalan baik-baik aja, kita nggak tahu kalau kejadian ada perselingkuhan itu. Sampai akhirnya Maret itu sekitar tanggal 4 atau 5. Aku lagi tidur sebulan. Aku nggak pernah buka handphone suamiku sama sekali. Dia juga nggak pernah. Jadi kita sama-sama percaya. Saling percaya. Tapi bisa buka? Bisa. Oh bisa buka? Bisa buka, tapi nggak mau ngecek? Nggak mau ngecek. Kita sama-sama bisa buka, tapi kita nggak mau ngecek. Karena mikirnya kayak, aku tahu kok kamu sayang aku. Kita sama-sama, kita udah dewasa, kita mau nikah, punya anak yang baik lah hidupnya. Ternyata pada saat itu aku cuma mau ngirim foto dok awalnya. Fotoku yang ada di handphone dia. Ternyata di handphone dia kok Dana itu loh dok, tahu nggak? Aplikasi Dana. Tahu. Ya tahu kan dok. Tiba-tiba kok nggak tahu kenapa aku nggak, tiba-tiba kayak kepetek gitu loh. Kepencet tek. Ya udah data buka. Terus akhirnya aku iseng. Aneh, ini transaksi apa ya di Dana? Biasanya kan kalau di Dana kayak mikirku kayak beli-beli jajan, beli apa. Kok ada transaksi, nomor, transfer, kan bisa transfer kan? Iya. Tahu kan? Kan? Terus tak cek nomornya. Di apa namanya yang nomor itu loh, ngecek bukan get kontak, apa yang di sini loh. Nomor kontak di handphone. Iya, gini. Kontak di handphone. Karena aku mikirku kalau misal sampai di save berarti kenal. Aku kan ada 3. Yang 2 ini nggak ada di kontak, yang 1 ini ada. Oke. Namanya itu JJ itu. Oke. Jadi nggak dikasih nama panjang, nggak, cuma dikasih nama JJ. Oh cuma dikasih nama JJ aja? Serius sumpah. Aku, siapa ya ini ya? Tak buka di WA, kan ada WA-nya, tik. Kok perempuan? Aku tak buka mukanya, tik. Loh, kok Ayu? Siapa ini? Aku gitu. Terus aku masih tak pikir, tak chat nggak ya? Apa tak tanya langsung ke dia gitu loh. Tak chat akhirnya dok, hai. Gitu. Oh kosong chatnya? Kosong. Tak chat, hai. Pakai handphone suami kamu? Langsung dijawab dok, nggak sampai semenit.
pikirku kan kalau misalkan nggak kenal atau apa kan, ya siapa ini, ada apa? Halo, kemana aja kamu? Aku kangen banget. Hah? Oh dia balas kayak gitu? Iya. Siapa aku? Mate aku siapa ini aku gitu langsung kan. Tak jawab akhirnya. Halo gitu. Terus dia tiba-tiba ngajak ketemu dia sendiri. Cewek itu ngajak ketemu? Padahal aku kan nggak tahu ibarat kata. Iya. Kok ketemu. Terus tak tanya mau kemana ketemu gitu. Terus terserah deh jalan-jalan kayak kemarin boleh. Waduh berarti pernah. Wah ini baru kemarin ini ketemu ini aku gitu langsung kan. Iya kan. Kalau suaminya dia cerita kayak gini, suaminya kayak campur geledek sumpah. Bener. Terus waduh berarti pernah ketemu ini aku gitu. Tapi aku gak marah masih Dok. Terus tak. Suami kamu lagi apa itu? Bobok dia. Bobok. Itu malam? Begini, iya malam. Posisi aku gak bisa tidur. Terus setelah itu, loh kaget aku. Kok? Terus tiba-tiba aku, kan ini royal banget ya. Suamiku ini royal banget ya. Tak tawarin lah, mau beli apa sekalian aku bawain. Beneran tak? Gitu langsung tanyanya. Beneran tak? Mau apa di Voila maybe. Karena aku kalau beli tuh, jadi Bima ini sering beliin aku di Voila. Oke. Nah terus habis gitu, beneran tak? Terus dia nge-screenshot tas Gucci. Ini boleh? Gitu katanya. Oh boleh, aku jawab gitu aja. Karena menurutku kayak, alah 10 juta aja kok oke lah. Kamu masih mintanya segituan, oke boleh deh. Tapi aku bisa buktiin kalau kamu mau gini gitu loh. Ya kan. Setelah itu oke deh aku yain. Ternyata dia takut. Oh gak berani deh circle teman-temanmu. Karena kan kebetulan aku teman-temanku tuh selebgram semua Dok. Banyak yang selebgram. Karena kita kan berkecimpung di dunia itu. Dia takut. Circle cewekmu kayak gitu, takut aku. Dia bilang gitu. Oh aku mikir, oh berarti dia takut ini. Apa kita hari Jumat ke Ayah aja? Ayah itu hotel. Oh. Dia yang nawarin, beneran. Dia semua ya? Dia yang nawarin, sumpah gak bohong. Aku, orang yang chat itu sama aku ini. Ini orang. Dan gak perlu dipancing-pancing dia sendiri yang... Karena butuh uang. Terus dia bilang kalau misal mau, ya udah gak usah deh, uangnya cash aja. Oh dia bilang seperti itu? Iya, uangnya cash aja. Aku mau Coach Tebi, ya itu yang... Apa? Coach Tebi itu loh Dok, yang murah itu loh. Apa itu Coach Tebi itu? Gak tas, gak tahu. Tas? Iya. Enggak jadi Gucci yang murah aja jadi ya? Jadi yang lebih murah lagi yang mau diambil. Tapi mintanya 10 juta cash. Cash 10 juta. Terus... Aku pengen tanya dulu, yang waktu dana itu transfer itu berapa angkanya? Oh cuma dikit Dok, coba tebak berapa? 250.000. Berapa? 250.000. 250.000? Iya. Kan gak percaya kan? 250.000? Bukan 250 juta? Enggak. 2,5 juta? Enggak, kalau 2,5 juta kan kelihatan maksudnya. 250. Wah memang cewek luar biasa ya, 250.000 juga dikepoin ya. Bener, 250.000. Syok kan aku. Setelah itu, tak iyain pokoknya ketemu, tak gap gitu loh. Ternyata aku di kasur itu tak tutup suamiku. Tuk, siapa Jessica? Hah? Dia udah, gimana ini ya? Siapa Jessica gitu katanya. Gak usah bohong kamu, siapa ini? Aku bilang, hah? Ya Allah dek, Mas ini sudah gak ngapa-ngapain. Gak usah alasan, dia ini ngajak check in kamu. Aduh, arek iki lambene adae gitu. Kalau Jawa itu ada aja sih ini mulutnya kok ngomongnya gitu. Tapi handphonenya tak pegang Dok. Ternyata aku yang salah juga, handphonenya tak pegang. Aku tidur. Di chat ceweknya. Itu tadi istriku yang ngechat. Duh salah Noni. Oh nggak selesai obrolan hari itu? Enggak. Jadi nggak aku bobok, diambil handphonenya. Oh dia lanjutin lagi sendiri. Kayak mikir jangan sampai dibales gitu loh. Tapi tak datengin Dok tetap rumahnya. Aku nggak tahu. Kamu sudah tahu rumahnya di mana? Ya kan maksudnya kayak dokter aja gak usah gitu. Dokter kalau mau cari rumahnya orang kan netling gitu melek lagi kan ketemu ya kan. Kalau ada niat semua pasti bisa ya. Kan? Tapi abis malam itu nggak ada, suami nggak ada kasih keterangan apa-apa siapa itu nggak ada. Pasti dia yang tolong lah
kita ini aku marah-marah. Enggak, aku baru kenal. Kok orangnya bisa sampai kamu ketemu? Ya aku ketemu cuma sekali. Bener sumpah demi Allah udah gitu-gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain katanya? Ngomongnya. Okay. Ya maling mana tahu Dok. Sekarang orang jual orang tukang baksonya buta. Ngambilnya 50.000, ngambil berapa? 10.000 Pak. Masih bilangnya gitu. Ya nggak mungkin iya lagi. Oke, terus? Ya udah, terus tak datengin rumahnya. Kamu datengin rumahnya? Iya, sendiri. Bayangin Dok, aku sama supirku waktu itu. Di Sidoarjo? Di Mojokerto. Di Mojokerto. Oke, kamu datengin? Aku datengin, aku sama supirku kan. Dok, itu tuh perumahannya kan sempit banget. Maksudnya nggak kayak perumahan-perumahan itu kayak sempit, bener-bener sempit. Nyariin satu-satu aku. Mana ini mobilnya? Yang mana ya mobilnya? Aku kan tahu. Jadi aku tahu rumahnya situ, titiknya. Jadi dari apa? Ya itulah, adalah. Ya itu dari temanku. Kadang-kadang ada fungsinya juga ya Bjorka keluar ya. Gara-gara Bjorka semua data Indonesia mudah dicari. Itu temanku yang bantuin aku. Langsung. Sampai ke plat nomornya juga. Iya. Nomor mobilnya juga kamu punya juga. Langsung punya detail bahkan. NIK-nya juga punya juga ya. Bjorka selalu ya semuanya. Nantang aku. Salah ibarat kata, apalagi temenku temen rental kan. Nah, mobilku hilang aja bisa ketemu Dok. Ya cari sampai habis. Cari. Aku begitu tahu rumahnya. Walah, segini ta. Yalah, gitu toh aku. Langsung mikir kayak, yalah gayamu gitu toh loh. Begitu datang kalau orang kaya dia nggak butuh suami kamu. Iya juga sih. Tapi maksudnya kan ojo gitu loh. Gemes juga aku. Iya. Ketemu. Dia sudah meter buka pagar itu. Kak Noni ya gitu kan. Oh dia tahu? Tahu lah ya. Kan dia tahu circleku siapa. Berarti tahu aku siapa. Oke, ini Mas Jabul kan langsung gemeter dia. Iya, terus aku sampai aku rekam Dok. Aku karena gemes ya, tak rekam ininya. Tapi aku nggak marah-marah, aku tuh nggak pernah marah. Jadi aku nggak pernah marah. Oh ini yang ini nggak. Aku jadi elegan. Aku rekam ya, karena ini buat bukti buat aku. Udah aku taruh, udah. Dia bilang kalau semisal kenal cuma sebulan. Jadi sama nih briefnya sama si suamiku. Bener-bener sama, berarti oh ya udahlah berarti dia baik, bener. Itu paling cuma iseng gitu loh. Gak mungkin juga mikirku kalau ketemu pertama langsung gini, gak mungkin mikirku. Ya udah baik nih orang. Oke ya, ACC Dok. Sama semua ya informasinya ya? Ya sama, plek ketiplek. Kayak di copy paste sejahat berat gue sama. Bedanya ini rada berget, ini enggak gitu toh. Ini murni asli yang suamiku ini murni asli, yang ini greget-greget gitu loh, kayak salah-salah gitu. Karena dia sambil checking kan soalnya. Gugup dia ya. Kalau ibaratnya kalau suamiku kan bohongin aku, wis biasa kita bohongin gitu loh ya kan. Setelah itu tak temenin Dok, kebaikan aku tuh berarti. Tak temenin ya, tak ajak, ayo makan bareng, kita makan ke ada restoran di Surabaya namanya Kita makan di situ. Tak dudukin bertiga. Jadi aku, suamiku, sama cewek itu. Oh duduk bertiga? Duduk bertiga. Oh berarti ini ya benar ya, berarti udah gak ada masalah. Oke. Ya udah dia ngaku. Sama ceritanya plek ketiplek. Gak tahu ya apa briefingnya, aku juga gak paham. Tapi plek ketiplek, aku gak bisa menuduhkan briefing atau apa. Ya udah aku kira beneran. Sampai akhirnya anak ini kok baik banget ya. Terus suamiku ini setiap aku chatting sama dia marah. Gak usah di chatting, gak ngapain gitu loh. Tapi anak ini ngetek aja gitu loh. Apa ya ngetek itu kayak deketin aku terus gitu loh. Sampai pengen naik Alphard, kan yang mungkin gak pernah naik mobil kayak gitu. Dia pengen naik itu, dia pengen jalan-jalan. Dia tuh pengen banget ngegolf gitu loh Dok. Oke. Kayak menurutku kampung ya, maksudnya kayak yalah golf ya tinggal golf aja, golf murah Dok ya toh. Kalau pengen ngegolf, pengen naik Alphard, buat apa gitu loh maksudnya. Terus sampai akhirnya, tapi aku iyain, aku ini anaknya, ya wes, ayo kalau mau kapan, ayo. Deket dong kalian. Iya. Akrab. Bestie ya. Iya. Baik, karena akhirnya kayak mikir kayak, ya karena udah mikirku udah baik-baik aja. Kayak berarti yang salah hanya pemikiranku. Pikiran kamu yang salah, jadi temen dekat akhirnya. Pemikiranku yang salah, berarti mereka berdua meyakinkan aku kalau semisal mereka benar-benar gak ada apa-apa. Ya udah oke, aku terima. Sampai akhirnya pada saat itu kita lagi apa Dok, kalau tahunan itu apa cek
tim financeku. Jadi kita punya tim finance. Karena aku kok kepo ya, kok anak ini kok semakin baik, semakin mencurigakan. Karena kita kalau dibohongin orang banget kan semakin curiga ya. Kok baik banget ya ini orang, apa ya, salahnya di mana ya ini, aku gitu. Coba deh, aku punya tim finance, tolong dong cekin ini. Pengeluaran dari ini. Tarik mundur 2024 dari Januari. Wah langsung dok kelihatan semua. Jebret total 97 juta. Untuk cewek itu? Iya. Dari Januari sampai Maret? Iya. Dari bukan 250. Januari. Dari bulan, dia kan ngakunya cuma sebulan, 2 bulan. Ternyata dari Mei 2024. Iya. Dari kamu nikah dong? Iya betul. Aku itu waktu itu checking poll aku waktu tahu financeku datang, aku swaging kan ke rumah, aku udah nggak sanggup, aku minta antar supirku, aku mau pulang, tolong antar aku pulang sekarang. Yang aku nggak ngomong apa-apa karena udah nggak bisa ngomong. Aku langsung pesen tiket, aku langsung umroh. Oh kamu langsung umroh? Aku langsung. Kalau ada masalah kayak gitu bukan kamu selesaikan dulu, mau umroh dulu? Iya pokoknya mau umroh dulu, gimana caranya nanti pasti diselesaikan sana, kok yakin aku udah gitu toh. Langsung aku chat ada pihak travel, aku mau berangkat, tolong carikan tiket, carikan ini. Ada tapi ini mbak mahal gini, berangkat aku sama suamiku berdua. Oh berdua? Langsung berangkat. Kamu nggak bahas dulu itu dengan suami kamu? Nggak bahas? Aku diem, aku tapi kirim ke dia, ke perempuannya. Nomor rekeningmu ya? Aku bilang gitu. Nomor rekeningmu ini ya? Enggak, dia ngelak. Enggak, itu bukan nomor rekeningku. Aku bilang, dia bilang bukan rekeningku sih. Enggak, ini nomor rekeningku. Lah iya, ini nomor rekeningmu. Aku langsung bilang gitu, karena aku udah kecewa Dodok. Kok ternyata kamu bohongin aku juga gitu loh. Padahal harusnya kamu jujur tuh selesai loh, beneran. Orang aku ini anaknya kayak gini gitu loh. Tak kasih tahu 1 bulan tok. Total kelihatannya ada berapa ya? 10 juta atau 12 juta gitu sebulan. Oke. Setelah itu, wes tak tutup, dia minta maaf panjang lebar. Sakarmu mikirku ya wes, terserah kamu mau ngapain gitu loh. Aku umroh, suamiku di umroh itu aku bilang kayaknya kita nggak bisa ngelanjutin. Janganlah deh, udah dia minta maaf lagi, aku maafin lagi. Ayo kita jalan lurus lagi ya wes. Aku ditarik lagi buat ayo hubungi diperbaikin lagi yang ya wes. Oke, kita perbaikin lagi sampai akhirnya dia itu sorry ya LC kan. Apa ya? Jadi tuh LC cewek ini. Iya, kayak Mican. Apa sih kata apa sih Mican tuh? Mimi cantik. Minum cantik jadi temenin minum. Iya, temenin minum gitu. Minum. Dia itu Mican, dia LC juga. LC juga, Mican juga. Temennya ini kalau nge-live sering kayak nyenggol. Terus abis gitu kayak kan aku ini termasuk perempuan yang bisa cari duit, yang ini itu mikirnya mungkin ya. Terus habis gitu suaminya loh sukanya sama aku gitu loh. Terus ada satu chat itu bilang kayak gini, kayaknya dibatalkan kirim sama dia. Atau apa tapi pakai akun asli dong. Tapi aku lupa namanya dan gak aku screenshot. Dan itu yang bikin aku marah banget. Itu bilang kayak gini, kasian ya kecintaan sama suaminya. Suaminya aja loh suka sama cewek lain. Tak jawab dok. Hahaha, iya kan suami sendiri, bukan suami orang, aku bilang gitu. Iya juga. Ya, kan? Namanya kecintaan dengan suami sendiri bener dong. Boleh kan? Nggak ada masalah. Yang salah tuh kecintaan dengan suami orang. Nah itu benar. Terus sampai akhirnya dia nge-live, bilang kayaknya, aduh ada orang kaya masuk live-ku. Aku sengaja masuk live-nya. Jangan itu barangku KW semua, beda sama kayak orang kaya, intinya kayak gitu. Aku gemes dok, bener itu gemes itu aku. Itu gemes. Lusanya, gak sampai lusanya aku tuh doa nangis-nangis dok. Kok malah ada kayak gini ya gitu. Dan dia salah, dia nyolot pula kan. Terus habis gitu, ketahuan lah di folder HP suamiku. Videonya itu gue ini. Udah wes, aduh pusing aku ngelihatnya. Mual, bisa makan. Topless? Kalau topless lah, cuma gini tok ya. Itu tuh yang sampai melet-melet gitu loh. Nggak pakai apa-apa? Iya, dibuka gini terus ke bawah digini-giniin. Dia sendirian? Iya. Bukan VCS, kalau VCS kan video dia sendiri bikin kayak gitu. Iya, dia bikin. Sambil nggak pakai apa-apa, sambil melet-melet juga. Berarti niatnya apa? Menggoda kan.
Dan aku tahunya itu September tanggal 1 atau 2. Di folder handphone suami kamu? Karena aku sudah gak percaya, oh berarti ini berhubungan lagi toh. Bener gak? Waduh, suami kamu juga udah dari Maret, September masih simpen folder. Mas, susah ngomong saya mas. Makanya gemes kan. Sayang banget kayak yang folder itu ya. Dia langsung bingung, kayaknya kita gak tahu kejadiannya barusan atau sebelum-sebelumnya. Tapi yang pasti aku tahunya itu September itu dok. Itu dia sendirian atau ada, mohon maaf ya, ada suami kamu juga? Sendirian. Jadi dia kirim godain dong berarti tujuannya? Minta uang. Jadi ada yang di mall. Di mall itu dia, karena aku tanya ke suami, ini kenapa kok di mall? Dengan pakai baju yang sama seperti aku sama dia keluar. Oke. Ini kejadiannya pasti pada saat itu. Dia, enggak usah bohong. Ini di mall yang sama. Aku bilang gitu. Emang ngapain di mall itu? Dok, dibuka ini di ininya, kayak di kamar mandi gitu. Di kamar mandi mall itu dia buka bajunya, dia videoin. Iya. Dikirim ke suamiku. Itu yang paling aku nyakitin, dan setelah itu aku nggak marah dok. Maksudnya nggak langsung tak chat dia, nggak, tak somasi. Kamu somasi? Cantik banget kamu ya. Tak somasi, karena kita nggak mikirnya kayak, ya kita somasi. Kamu somasi apa? Ya somasi tentang mengirim perselingkuhan itu sama video itu. Oh, oke. Nah, terus setelah itu, tapi kan namanya disomasi itu kan pasti ada yang dirugikan toh dok. Suami kamu bilang apa? Ya udah, mohon jangan dok. Aku nggak ngurus, udah nggak dengerin gitu loh maksudnya. Ternyata aku somasi, dibales, disomasi balik aku. Wah, oh ya? Pada saat aku disomasi balik, baru tak viralin. Tak viralin tuh juga aku ngeblur kok dok. Iya, saya ada lihat kok kamu blur semua. Iya, aku blur. Tapi kan ini kan belum ketahuan selingkuhnya kan, belum. Mereka ada hubungan seksual kah? Atau cuma chat-chatan? Iya pasti ada dok, ada bukti. Yang waktu aku bilang tim finance-ku nemu itu ada bukti traffic. Oh. Yang diajak di hotel yang sama di. Di bulan apa ya, aku lupa, kayaknya September tahun 2024 atau Oktober gitu. Ngaku gak suami? Ngaku gak? Ngaku. Ya ngaku. Ya karena udah kepepet. Daripada ini orang. Terus katanya main di rumah kamu juga? Lah itu belum dok. Sampai akhirnya aku disomasi balik dok aku. Kaget kan aku. Loh berani nih orang. Awalnya itu aku cuma nyomasi supaya dia minta maaf ke aku dok. Sesimpel itu aku. Supaya gak ada di live itu loh. Aku gak mau kan. Aku akhirnya pakai lawyerku yang biasa tak pakai buat aku. Wes mas, serangan, wes. Aku cuma gitu, terserah kamu mau gimana. Langsung sama lawyerku, ini Mas Denny namanya. Wes Mas Denny terserah, kerjain aja. Ya apa caranya biar dia nganu. Disomasi sama lawyerku, gak direspon. Akhirnya ada satu akun namanya Fitgramindo kalau gak salah. Bantuin aku untuk ngepost biar UNER negur gitu loh maksudnya Noni ya. Biar UNER negur. Ternyata dia laporin pencemaran nama baik. Dia laporin kamu? Aku, pencemaran nama baik. Atas emang ada video kamu ngomongin dia? Enggak. Kamu ada sebut nama? Enggak. Tapi yang di, mana namanya, tapi ada fotonya dok yang di Fitgramindo. Jadi yang dilaporkan tuh Fitgramindo. Karena, tapi yang di, apa ya namanya itu, kayak didasari di latar belakangnya dari Noni. Gitu. Oke. Padahal yang ngeposting sih Fitgramindo. Gak bisa harusnya. Iya, kan harusnya gak bisa. Dan aku gak takut dok. Fitgramindo bilang ke aku, waduh gimana ini, aku nanti tolongin. Gak usah khawatir, aku handle semua masalah kayak gitu. Aku langsung bilang gitu dok, bener-bener kayak. Dia duluan yang lapor kamu ya berarti? Iya, aku gak ada niat lapor dia awalnya. Lapor polisi ya? Lapor polisi Polda Jatim. Wah, gokil. Terus? Polda Jatim. Dan dia viralkan lagi klarifikasinya. Saya menyerang kehormatan saya. Ketawa aku waktu dia bikin, itu posisi aku lagi makan di Hedilau, kayak ini orang kocak ya, kamu salah, kamu gak mau disalahin. Oh aku dari situ fight tuh, bener, aku gak ada permintaan maaf, aku bilang. Lanjut, aku bilang gitu, lanjut,
Somasi kedua kirim. Selang 3 hari nggak ada jawaban, 2 hari atau 3 hari nggak ada jawaban, kita lapor Polda. Langsung diterima sama tim cyber Polda. Kamu lapor atas apa? Pornografinya. Oke. Jual beli pornografinya itu. Karena kan ada foto dan video pornonya. Dan itu nggak satu. Banyak. Noni punya sekitar 11 kalau nggak 12. Waduh. Dan itu sebenarnya di foldernya lebih banyak lagi, tapi aku nggak pegang ya, sudah. Maksudnya foldernya sudah wah suamiku udah bingung kayak, ini apa semua gitu udah. Daripada bingung kan. Setelah itu aku lapor, berat. Awal aku nggak ada klarifikasi apa-apa dok ke media. Jadi dia itu udah keluar-keluar di media sampai Jawa Pos, New Year. Dia duluan ya? Iya. Duluan nih keluar-keluar. Selebgram cantik melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Noni, bos skincare. Kurang ajar kan? Kurang ajar nih orang berani sampai nyenggol-nyenggol aku, usahaku ibaratnya. Bos skincare dilaporkan gitu dok sampean. Aku sampai kok jahat banget. Terus habis gitu aku bilang, lawyerku bilang, kalau kamu diem mbak, kamu akan terus diinjak. Terus aku, wes mas, tak apa-apa. Ini kita ngayomi anak kecil, yang penting kita udah laporan. Aku udah kayak gitu dok. Bikinlah dia story. Biarkan pihak yang berwajib, siapa ya dia bilangnya? Biarkan penegak hukum yang berbicara. Wih, arek ini kewendel rek sama aku rek. Ini kondisinya suami kamu lagi apa? Udah nggak sama aku, maksudnya aku udah nggak serumah sama dia. Udah ribut? Udah ribut kita, maksudnya, tapi kita nggak pernah ribut. Wah, nggak pernah dok. Pisah rumah aja? Iya, aku ngambek pergi gitu. Kamu ngambek pergi? Aku ke apartemen. Suami kamu mohon-mohon kamu aja? Iya, kamu yang di mana? Jangan gini deh. Ya udah, adik pulang. Yang penting adik pulang, Mas bisa lihat dari CCTV. Mas tak di gudang, di pabrik itu maksudnya di gudang. Dia nggak urus cewek itu? Nggak tahu aku dok kalau itu. Karena aku udah nggak mau tahu, pokoknya aku nyerang juga. Setelah udah dilaporkan polisi tuh dok, ya ketika akhirnya aku manggil tim media. Lah ketika tahu udah tak laporin, dia akhirnya tahu nomor polisinya dan lain sebagainya ya. Baru dok, dia kayaknya takut. Kayaknya dia mulai takut, mulai kayak, wah ini wis bener masalahnya gede ini. Terus lawyerku sampai minta dibekukan sementara di UNER. Karena kan ini kuliah ya? Dia kuliah di UNER. Oh, Elsie Michan kuliah juga ya? Iya. Justru karena itu supaya nanti jurusan apa? Jurusan apa ya namanya itu? Pokoknya bukan kok, dia di FISIP kok. FISIP ya? FISIP UNER University Surabaya itu. Jessica? Namanya bagus ya? Bagus banget. Cantik, bagus. Cuma ya itu emang sayang kan kalau kayak gitu. Terus habis gitu ya. Kebutuhan bulanan tinggi ya? Iya mungkin ya. Tapi kalau iPhone 17? Enggak. Dia? Enggak, lawas kok HP-nya. Oh enggak 17 ya? Enggak. Padahal sudah ada yang baru deh. Iya. Oke, dapet. Lanjut. Terus tak laporin, dia mulai takut. Nggak tahu siapanya itu ngechat papa saya. Katanya sih omnya ngakunya. Omnya, tapi kita nggak tahu ya om ketemu gede atau om kecil atau om-oman ya kita nggak tahu. Omnya ini ngechat papa saya. Dan itu ternyata teman papa saya deket tuh. Wah papa saya itu tipe yang sungkan banget sama orang. Sungkan kayak, nak, sampai bilang, nak, Noni apa sih yang dimau gitu loh sampai dok. Noni minta apa sih supaya bisa nyabut ini. Loh kok aku sampai gitu, kok papa gini gitu bilangnya, kayak Noni gak punya uang aja, aku bilang gitu. Enggak, kasihan nak, dia punya masa depan. Lah aku jawab langsung, lah terus Noni gak punya masa depan apa? Papa minta maaf nak. Akhirnya papaku bilang, akan ada saatnya kita itu memaafkan. Dan akan ada saatnya kita itu dimaafkan. Aku langsung diem dok di situ kayak, terus papa maunya gimana? Aku langsung bilang, papa maunya gimana? Memang ini nyakitin Noni banget. Tapi dia kalau mau mengaku, ya sudah nak ya, dimaafkan saja. Dia
dia juga punya masa depan, Nak. Oh, ini awalnya kenapa kamu akhirnya maaf-maafan pakai surat itu? Iya, dan aku kan makanya aku bilang, ya udah, aku mau maafin tapi bukan karena dia ya. Tapi karena papamu. Karena papa ya. Tapi kamu nggak bantah ya, kamu ikutin ya papa kamu? Nggak berani aku bantah. Aku nggak pernah bantah papaku. Kamu ikutin ya? Aku terharu loh dengarnya loh. Padahal kamu lagi emosi-emosinya. Ini persoalan rumah tangga kamu. Diselingkuhin, terus diiniin juga. Kamu dilaporin juga. Kamu mau maaf-maafan, papa kamu ngomong dengan... Iya, karena yang omnya katanya itu deket sama papaku dan kayak minta tolong terus gitu loh. Kak, omnya ini bilang katanya bapaknya si cewek ini tuh sampai stres. Kamu malah gak ngomong dengan papamu, papa kok gak bela aku, malah bela aku gitu. Enggak, kamu nurut kayak ya? Papa kayak, alasan, tolong kasih Noni alasan supaya Noni bisa memaafkan. Alasannya satu katanya, keikhlasan hati katanya gitu. Kalau kamu ikhlas, percayalah, nanti hukum Tuhan yang balas. Satu kata itu yang benar-benar kayak bikin aku kayak, oh orang tua aku ini sangat baik ya mendidik aku, sampai aku ini langsung nurut Dok. Kayak, oh ya, omongannya orang tuaku ada benernya. Oke. Di pertemuan pertama aku cuma ada syarat yang aku tentuin. Aku minta dia mengaku. Apapun itu. Setelah dia mengakui, nanti di pertemuan kedua aku minta didatangkan orang tuanya. Didatangkan orang tuanya. Karena kejadian itu, ya Dok, karena papaku bisa meyakinkan aku mau meminta maaf, papaku bilanglah ke omnya ini. Ke omnya ini bilang katanya, omnya ini minta di-cut lawyernya. Karena lawyernya ini Dok beneran jahat banget Dok. Lawyer cewek yang LC tadi? Sampai bilang kayak gini, aku dibilang tol. Cewek gob. Memperkeruh suasana iya, lah ya. Banget Dok. Digiring opini sana sini. Terus di-cut sama si cewek ini. Malah lawyernya ngehubungin aku Dok. Berarti kan etika lawyernya gak ada. Iya. Ngehubungin aku malah ngasih tahu ternyata begituannya di rumah aku. Jadi aku baru taunya itu. Lawyernya yang kasih tahu kamu? Lawyernya yang kasih tahu aku Dok. Berhubungan seksualnya di rumah kamu? Di rumah aku. Puri Surya itu. Dari kapan? Gak tahu, tapi dia itu katanya lawyernya ini punya video pas itu cewek itu gini sama suamiku. Itu maksudnya yang dia apa yang ngomongnya sulit ya. Oh, kau. Bukan, ya. Aku langsung paham. Kalian semuanya lambat kan? Maksudnya itu. Oh, kalian dengan suami kamu, dia videoin, dikirim ke pengacara itu. Mungkin dibuat bukti. Atau apa, aku nggak paham. Jadi lawyernya yang bilangin aku. Bahkan lawyernya itu ngasih tahu jelek-jeleknya si cewek ini semua. Wah, shock ya? Iya. Aku langsung kaget pada saat itu. Aku kan di mobil sama sopirku. Wan, aku langsung gitu. Sopirku namanya Wawan. Wan, gendeng Wan, di rumah Puri Wan. Hah, kenapa Bu? Gitu tak sopirku. Aku sampai, apa ya? Aku bilang ke Wawan, aku bilang gitu. Ngapain nih gitu, gak penting kan. Terus aku langsung gini diem, mikir kayak di rumah Puri. Akhirnya yang waktu pertemuan pertama tak suruh ngaku, ngapain kamu di rumah Puri. Dia bilang, cerita Dok. Dia di rumah Puri, awalnya aku beli Starbucks. Terus diajak ngambil barang ke rumah Puri itu, yang maaf rumahnya Kak Noni, bilangnya gitu. Oh, terus saya bilang gitu, terus aku bilang gitu. Jadi posisinya dia di sini, aku di sini, dia di situ. Jadi aku bisa ngadep deh, terus tak delok terus Dok. Jengkel setengah mata, lihat sama aku nangis ya waktu itu karena aku dengerin ceritanya katanya masuk. Logika nggak Dok? Sekarang tak tanya. Turun dari mobil, jebret kan rumahnya kan gede memang. Maksudnya besar gitu loh. Masuk pagar, jebret ditutup, seret pagar tutup ya. Dia bisa turun nggak kalau semisal nggak, dia masa digendong suamiku dari sini ke ruang tamu kan nggak mungkin. Berarti kan dia utuk turun sendiri. Iya, pasti. Bener kan? Berarti. Iya dong. Masuk kan berdua berarti. Dia bilang, loh Mas kok rumahnya sepi, ngomong ke suamiku itu. Kayak sinetron sudah ya. Dia kok rumahnya sepi Mas ya. Iya. Dia cerita
kok dok. Dia cerita, dia di situ cerita. Jadi pada saat ke pertemuan pertama itu dia cerita begitu. Terus habis gitu yang maaf kaknya bilang boleh nggak? Ayo ke atas gitu. Nggak berani, takut. Terus habis itu ada CCTV. Soalnya kan emang rumah aku tuh punya rumah selalu full. Soalnya maling dok, aku takut. Bukan ternyata malingnya ini gitu loh maksudku. Bukan apa malingnya ini ternyata kan ada CCTV mas, takut katanya gitu. Terus setelah itu tapi aku dikejar. Jadi kejar-kejaran di situ. Bayangin dok kejar-kejaran di rumahku. Gitu kan. Sini sayang, udah aku malu mas. Kan nggak mungkin. Kan sampai aku bilang, Aku bilang iya kejar-kejaran. Akhirnya aku kejar-kejaran, habis kejar-kejaran aku lari. Karena aku nggak mau di rumah situ. Kalau orang pada umumnya dok, ketika takut dibegituin sama orang, tolong ya kan? Enggak, dia masuk mobil. Dia masuk mobil, suamiku masuk mobil. Terus habis gitu katanya dia, kalau misalnya ya kita nggak interest ya, misalkan tiba-tiba ada orang, wah orang ini mau beginiin aku, kan pasti aku takut logikanya. Kalau kamu tiba-tiba mau gini ya berarti kan logikanya kamu juga mau. Bener nggak dok? Iya bener dong. Bener kan? Katanya itu dari depan kursi, bajuku ditarik-tarik. Terus ya udah aku lakuin. Ya berarti kan mobil? Di mobil akhirnya dok. Jadi aku semenjak itu udah gak mau naik mobil itu lagi. Jangan taruh sini mobilnya, buang. Aku bilang gitu, taruh garasi satunya gitu kan. Kita di rumah sekarang itu kan kebetulan mobil mentok 2. 3 pun harus taruh depan lah. Mobilku itu ada sama dia ada beberapa, jadi taruh lain tempat gitu loh dok. Oke. Jadi lakuinnya di mobil, di depan rumah kamu? Di depan rumah, di garasi. Di garasi. Gininya itu. Yang cowoknya bilang pakai kondom. Ya, yang ceweknya bilang nggak ngapa-ngapain. Terus semenjak gara-gara aku tapi pakai kondom kok dek. Gitu. Kali suamiku bilang gitu. Ya satu bilang nggak ngapa-ngapain cuma gini aja. Ya ini yang bener yang mana? Tapi aku udah nggak butuh bener atau enggaknya karena orang kalau menurutku sudah melakukan yang kayak gitu pasti sudah gitu. Iya toh dok, menurutku ya. Nggak mungkin pemanasan. Nggak mungkin nggak ngapa-ngapain juga kan? Nggak mungkin, pemanasan tuh nggak mungkin dok. Ibaratnya kan kita kalau itu kan pemanasan dulu lah. Itu kan berarti udah ada pemanasannya, berarti melakukannya gitu loh mikirku. Aku inget Ibu Suci yang dari Medan lagi dia ngomong, saya memang tahu kamu. Tapi saya tahu juga suami saya kan kalau selingkuh nggak mungkin makan bakso tuh dok. Nggak mungkin makan seblak. Iya kan bener kan dok. Iya kan. Nggak mungkin cuma kan? Pemanasan kan. Iya betul. Emang lu pikir pacaran pemanasan. Makanya nggak mungkin kan ibaratnya Allah. Ya kalau pacaran normal mungkin cuma pemanasan ya. Tapi pada saat udah ketahuan itu ya aku gila ini orangnya kok bisa. Tapi aku sudah nggak sesetres yang awal-awal itu dok. Kamu sudah bisa terima. Iya kayak malah ketawa aku. Jadi waktu ketemu yang bareng-bareng itu, yang buat foto yang itu tadi perdamaian itu, kan aku kan ngambil laptop ini itu. Bentar ya, tak tinggal, jangan kejar-kejaran, jagain dulu ini biar nggak kejar-kejaran. Oh suami kamu ada di situ. Iya. Jangan kejar-kejaran ya, ini kecil tempatnya, jangan kejar-kejar. Kena sindir habis ya. Diem aja. Aku kan kalau manggil, gitu. Sini loh, jajaran. Kan kemarin effort buat bersama gitu. Dan parahnya lagi ternyata baju yang dibuat ke rumah Puri yang buat ini, itu ternyata baju yang dipakai buat pertemuan pertama aku sama dia. Aduh. Aku, ini orang sakit emang. Tapi ya wis lah, aku mikir kayak ya wis lah karepmu, aku gitu tak sak senengmu aku gitu. Jadi ini sudah damai semuanya. Udah damai semuanya. Kamu posting? Iya, aku posting. Awalnya itu aku gak mau posting, tapi kan orang pasti tanya gimana kelanjutan kasusnya, karena kan udah saling lapor dong. Dan di Surabaya tuh viral. Ibaratnya satu Mojokerto tahu, satu Sidoarjo tahu. Gitu loh. Udah jadi kayak wis viral gitu loh dok ibaratnya. Apalagi kan aku posting itu kan baru kemarin atau kemarinnya lagi gitu loh. Baru 2 hari yang lalu. Jadi waktu perdamaian itu dia cuma
gemesku masih bisa ibunya sih sing parah, Dok. Kenapa? Gak semua orang tuh pernah selingkuh maksudku. Papaku gak pernah selingkuh dari mamaku. Katanya bilang gini, kan semua laki-laki pasti... Oh dia ngomong? Iya bilang gitu. Aku bilang, oh enggak. Aku langsung bilang gitu, Dok. Kan tak panggil kamu, karena orang tuanya yang lebih... Jadi ketika aku tahu itu yang lebih sakit ternyata bukan anaknya, tapi orang tuanya. Setelah itu aku baru tahu. Orang tuanya berarti menormalisasi. Orang tuanya pun berpikir pasti semua orang itu pasti pernah selingkuh. Iya. Katanya bilang, enggak. Makanya bakatnya turun ke anaknya. Iya mungkin. Aku bilang, enggak, papaku gak pernah selingkuh. Mertuaku tidak pernah selingkuh, aku langsung bilang gitu. Setia, bahkan mertuaku istrinya sudah meninggal. Dia bisa mencari orang lain. Tidak, tak bilang gitu. Enggak, tak bilang gitu. Aku, statementku kayak gitu. Kebetulan aja suamiku dia, aku bilang gitu. Terus manggil, masih nak. Coba yang gak usah manggil nak ke suamiku ya, aku bilang gitu. Aku teriak, aku langsung, Dok, gak mau aku. Respon suami kamu kayak gimana? Ya, wes diem tok. Setelah ketahuan dari Maret itu sampai ke sekarang berarti masih ada hubungan mereka? Nggak tahu itu, Dok. Itu nggak bisa tak buktikan. Tapi kalau ada video itu berarti apa, Dok? Oh, video yang dikirim itu tuh pasca Maret. Tapi yang kejar-kejaran mobil itu sebelum? Nggak tahu aku juga. Nggak tahu juga itu. Karena itu kan yang ngomongi lawyernya dia. Lucu kan? Dan hal yang paling tak tanya kok ke perempuannya. Kenapa kamu kok mau sama suamiku? Jawabannya dia, ya karena di chat dan karena uang. Ya suamiku tak tanya, kenapa kamu kok mau sama perempuan ini? Ya karena murah, Dek. Madya. Bener, ya karena murah, Dek. Dengan gampang deh, ya karena murah, Dek. Paling gampang, paling murah. Terus gimana? Aku jawabannya apa? Kalau udah paling gampang, paling murah. Aku jawab apa? Kalau biasanya kan perselingkuhan kadang, jangan gitu. Dia itu juga perempuan baik-baik, Dek. Kamu, saya nobatkan langsung dapet piala aja, kayaknya gak perlu nominasi deh. Kamu wanita tersakiti yang diselingkuhi paling lucu. Karena udah... Kayaknya 3 tahun berturut-turut saya gak pernah ketemu yang lebih lucu dari kamu. Karena udah ini, Dok, sudah sembuh. Ibaratnya psikologku, psikiaterku, temen-temenku. Bener-bener, ayo happy sama aku gitu. Oke. Jadi kayak, oh ya wes, happy aku, Dok. Sudah happy sekarang. Sudah lewat ya masa. Iya, udah lewat lah ibaratnya. Sedihnya ya. Kita harus tetap berjalan loh, Dok. Hidup nggak di sini aja, nggak mikirin dia tok gitu loh. Banyak orang-orang yang baik. Oke, sekarang saya pengen tanya nih, kamu pengen melanjutkan hidup kamu masih dengan suami kamu yang sekarang atau enggak? Nggak paham ya. Ya apa ya? Aku tuh sebenarnya ya namanya kita udah lama banget. Dia first love-ku, aku juga first love-nya dia. Aku sayang pastinya sama dia. Tapi bukan berarti aku sayang, aku rela hatiku disakiti berkali-kali, Dok. Aku pingin dia ada efek jerah. Mungkin dengan aku meninggalkan dia saat ini, dia akan berpikir dan akan menghargai orang selanjutnya. Mikirku kayak gitu. Kamu yakin? Kebahagiaan kamu yang kemarin-kemarin, kamu ngerasa kamu bahagia, dia laki-laki yang sempurna. Orang lain loh yang akan nikmatinnya nanti. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau kamu memilih orang yang lain nih setelah dia, apakah jauh lebih baik nantinya? Apakah hidup kamu akan jadi lebih bahagia nanti ya ke depan? Iya, itu sedang aku pikirkan sih, Dok. Kalau bahagia atau tidak itu relatif ya, Dok. Kalau kita balik lagi, semua laki-laki itu pasti ada kekurangannya. Mungkin dia dari 5 ini kekurangannya cuma 1, berselingkuh. Tapi banyak juga cowok-cowok itu cuma punya 3. Kekurangannya 2, nggak punya uang dan selingkuh. Bisa jadi dia kan ganteng, kaya semua. Ada 4, dia jelek. Ya toh, jadi ibarat kata... Bukan setia tapi nggak ada yang mau. Iya kan, Dok. Sudah jelek, miskin. Makanya. Nggak ada yang mau, sama nggak ada duit untuk selingkuh. Iya. Itu kan mungkin ya, Dok ya. Tapi aku karena dia berusaha, aku mencoba
untuk menghargai usahanya. Dengan dia pengen, kan kalau di mana pengadilan agama, itu kan disuruh apa dok ke konsultan pernikahan. Kayaknya mulai minggu depan itu kita ada jadwal. Apa yang gak suka dari dia, apa yang gak disuka dari aku. Kayak gitu. Apa yang kamu inginkan dari suami kamu supaya dia mau balik lagi dengan kamu? Kamu mau balik dengan dia? Aku mau balik sama dia, satu, gak ada perempuan lain lagi. Apapun itu. Dan aku pengen buat perjanjian ya. Aku kan punya pranikah dok. Tapi aku pengen buat perjanjian lagi. Yang memang dia gak akan selingkuh lagi. Jika selingkuh lagi, ya kita berpisah lagi. Udah berpisah. Udah bener-bener aku gak mau ada effort ini lagi gitu loh. Yang kedua, aku minta uang bulanannya naik ya pastinya. Ya aku seperti hal-hal yang sama aku pengen punya anak sih. Oke. Tapi ini jangan disalahin ya netizen ya, aku bilang ya. Kadang-kadang wanita itu kayak gitu. Istriku kalau lagi sebel dengan aku, dia belanja loh. Iya. Istriku kalau nggak lagi sebel dengan aku, dia hemat banget. Iya. Tapi kalau dia lagi sebel dengan aku, dia marah dengan aku. Di rumah ada alat pilates. Aku baru tahu alat pilates itu dia beli hampir 300 juta. Sumpah beneran aku nggak tahu dia beli alat pilates. Dia cuma bilang, aku ada alat pilates sendiri di rumah. Aku pilates sendiri. Pas aku mau pindah rumah dari Palembang ke Jakarta, aku baru tahu alat pilates itu 300 jutaan. Dan dia baru cerita dia beli itu karena pasti lagi kesel dengan aku. Ya, tapi emang cewek kayak gitu. Kalau ada uangnya suaminya kayak gitu dok. Kalau nggak ada uangnya suaminya yang ngamuk, tang gitu. Tapi kalau punya uang suaminya kayak ya habisin aja limit kredit cardnya kalau aku. Aku tanya istriku kan, mam ada ini Richard Mille, kamu mau nggak beli? Karena aku beli kan kemarin, kamu mau nggak beli? Aku beliin nih kayak gitu. Nggak mau nggak usah, aku nggak usah. Nggak perlu yang kayak gini punya. Giliran dia lagi kesel dengan aku, dia bilang, beli. Mana jam kemarin? Aku tiba-tiba mau beli deh jam ini. Cewek emang gitu. Cewek memang gitu, cewek memang mood gitu. Namanya mood. Memperbaikin moodnya dengan cara gitu, belanja sesuatu. Ya kalau suaminya punya uang dong. Makanya aku bilang ya kebetulan suaminya dokter gitu. Kalau suaminya mana ya bantingi barang, tas gitu. Bener loh. Banyak loh temenku, bener banyak temenku yang sering yang kiloin aku. Kasihan kamu punya ini punya itu, nggak punya anak. Katanya aku digituin. Nggak apa-apa, tapi kalau aku sedih aku bisa belanja. Kamu marah-marah, cang gitu. Kalau marah-marah bener loh dok, kalau orang kayak gitu. Marah-marah. Tapi ini saya melihat sepertinya masih bisa terbuka pintu. Sepertinya ya, kalau dari sisi kamunya saya masih bisa lihat masih sisi terbuka pintu perdamaian. Ini saya pengen kasih saran nih kalau suami kamu nonton dan dengar video ini juga. Saya sering ngeliat, kan saya kan paling sering ya podcast dengan wanita tersakit ini ya. Yang perselingkuhan, janda-janda, pokoknya datang duduk di sini semua pokoknya. Berbagi dengan saya semuanya. Konfliknya itu ruwet. Yang satu cewek kayak gini, yang satu cowok kayak gini, yang dulunya sama-sama saling cinta, dua-duanya sama-sama saling benci. Kalau ini saya masih melihat ada cinta di mata kamu. Kalau dari cerita kamu, saya masih lihat ada cinta di mata suami kamu juga kepada kamu. Dan akhirnya saya ketemu satu orang yang bisa membuktikan cinta itu menjadi satu. Randy Kejarnet dengan Lady Nayoan. Randy Kejarnet pada waktu itu tanpa alasan duduk di tempat Denny Sumargo. Saya nggak ada alasan. Saya salah, saya bajingan, saya brengsek. Benar saya selingkuh. No debat, nggak ada alasan. Dia mengakui semuanya, dia minta maaf dengan istrinya dengan sepenuh hati sampai akhirnya ada kejadian. Mereka berdua jalan keluar kota, sudah mau bercerai nih sama kayak kamu, sudah gugat cerai juga, sudah pasti yakin mobilnya terbalik. Dan di situ Lady Nayoan hampir mati, hampir meninggal. Dan akhirnya ending ceritanya mereka kembali bersatu sekarang dan mereka bahagia. Terlepas dari masa depan nanti berkata apa yang lain. Iya. Tapi mereka membuktikan suatu kesalahan itu bisa diperbaikin. Kalau saya sendiri, kesalahan itu tuh, semua orang tuh pernah buat kesalahan. Iya. Semua orang bisa buat kesalahan. Tapi orang yang paling pintar dan orang yang paling bijaksana adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya. Benar, dok. Benar Paul itu kata-katanya. Papaku juga bilang gitu. Mamaku semua. Ya
nggak paham ya dok. Tapi kalau dibilang aku sayang apa cinta, jelas. Aku nggak mau membohongi diriku. Ya memang, aku masih sayang, masih cinta. Bukan berarti dengan kejadian itu langsung benci setengah mati, enggak. Namanya balik lagi, orang itu pasti ada salahnya, ada kurangnya. Dia benar-benar hampir sempurna dok. Serius. Bahkan semua orang di dekatku tahu. Dia kelemahannya ini tok. Hampir sempurna. Kalau aku nggak tahu dia selingkuh udah sempurna berarti dia. Tapi Tuhan kan nggak suka dok kalau sempurna banget. Kok enak banget hidupmu mulus. Kasih ujian. Usahanya dia nggak kurang-kurang buat aku. Luar biasa. Jadi menurutku ya semoga Tuhan masih, kalau misal kita memang harus bersama lagi, memulai dari nol lagi, ya biarkan Tuhan lah dok yang berbicara kalau itu. Biarkan, hati ini kan mungkin sekarang masih marah ya. Maksudnya kayak dalam artian kayak meskipun aku udah ketawa, tapi aku masih nggak mau sih. Aku enggak. Tapi mungkin Tuhan balik lagi, membalikkan hatiku, bisa cinta lagi. Ya udahlah, kita memulai lagi, ya akan aku lakukan. Biasanya kalau pesan terakhir dari istrinya, ini pesan terakhirnya dari saya. Untuk suami kamu siapa namanya? Bima Haning Wijaya. Seorang wanita kalau tersakiti, semua orang kalau tersakiti, semua luka itu butuh waktu untuk sembuh. Kalau kita jatuh pun, lecet, luka, apapun itu kita butuh waktu untuk sembuh. Pasti sembuh kok. Diri kamu juga terluka. Dalam keadaan apapun, dikecewakan, diselingkuhi, melihat video-video seperti itu punya luka. Diri kamu butuh waktu untuk sembuh. Suaminya, kamu juga harus tahu bahwa dia butuh waktu untuk sembuh. Jadi kalau misalnya kalian suatu hari kembali lagi, ujuk lagi, dua-duanya harus saling sama-sama terima. Kalau diungkit terus, sabar ya mas ya. Karena dia butuh waktu untuk sembuh. Terima kasih.